Pernah dengar soal sebuah klub eksklusif yang pintunya sebentar lagi akan ditutup? Nah, bagian paling gilanya, sebagian besar orang bahkan nggak sadar kalau klub ini ada. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nggak akan ada pengumuman besar-besaran. Serius, nggak akan ada tuh headline heboh di koran atau notifikasi di HP kamu. Jangan harap ada siaran pers resmi. Nggak ada. Ini bakal terjadi gitu aja, diam-diam di bawah radar, tanpa woro-woro. Terus gimana pas orang-orang akhirnya ngeh, pas mereka sadar ada sesuatu yang berubah? Ya, semuanya udah telat, kesempatannya udah lewat, pintunya udah kekunci rapat. Oke, dengerin baik-baik. Ini bukan soal para sultan atau insider yang udah kaya raya. Bukan itu. Ini justru soal kita-kita, orang biasa. Yang mungkin mikir, santai, masih banyak waktu. Mungkin sekarang punya 0,01 Bitcoin itu rasanya kayak, ya udahlah cuma sedikit, nanti aja deh. Tapi justru disitulah letak masalahnya. Dan kenapa ini penting banget sekarang? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang nggak bisa diganggu-gugat, angkanya, matematika di baliknya. Karena disinilah realitanya kelihatan jelas banget. Cuma bakal ada 21 juta Bitcoin. Titik. Nggak lebih, nggak kurang. Angka ini tuh mutlak, nggak bisa diubah sama sekali. Inilah dasar dari semua kelangkaan itu. Kalau kita pecah lagi nih, artinya secara matematis, di seluruh planet ini maksimal cuma 2,1 miliar orang yang bisa punya 0,01 Bitcoin. Padahal populasi dunia itu hampir 8 miliar orang. Nah, udah mulai kelihatan kan masalahnya di mana? Tapi tunggu dulu, ceritanya lebih rumit lagi. Sebagian besar koin itu bahkan nggak beredar di pasar loh. Banyak yang udah hilang selamanya. Terkunci di wallet yang passwordnya lupa. Banyak juga yang dipegang erat sama para pemain awal. Dan sekarang, nah ini dia, para pemain raksasa, para institusi mulai masuk. Dan inilah yang jadi pemicunya. Raksasa-raksasa kayak BlackRock itu udah mulai bergerak. Wall Street akhirnya bangun dari tidurnya dan mulai borong besar-besaran. Jadi ini bukan lagi mainannya para individu, tapi udah jadi pergeseran institusional. Pas gelombang ini benar-benar datang, dinamikanya bakal berubah total. Sekarang, orang biasa kayak kita mungkin masih bisa lah beli 0,01 BTC. Tapi nggak lama lagi, orang mungkin harus berjuang cuma buat dapat 100.000 Satoshi, itu pecahan terkecil Bitcoin ya, sambil mikir, kok bisa ya gue kelewatan lagi? Oke, mungkin ini kedengarannya dramatis banget. Coba kita mundur sedikit. Kita tuh udah pernah lihat pola kayak gini sebelumnya. Ini pola yang selalu berulang setiap kali ada teknologi baru yang mengubah dunia. Ingat nggak? Dulu, Amazon itu cuma toko buku online. Apple dianggap kemahalan buat orang banyak. Dan ya, Bitcoin dicap sebagai uang internet aneh, uang mainan. Setiap inovasi besar tuh selalu diawali dengan keraguan dan cemoohan kan? Sampai akhirnya, boom, semua berubah. Titik baliknya itu pas para institusi mulai masuk, mulai mengadopsi, dijadiin bagian dari kebijakan mereka, jadi sesuatu yang mainstream. Nah, itulah yang lagi terjadi sama Bitcoin sekarang ini. Ini semua membawa kita kembali ke momen sekarang. Ke pilihan yang ada di depan mata kita. Bedanya kali ini, kesempatannya itu nggak datang dengan heboh, nggak pakai teriak-teriak. Justru karena inilah banyak banget orang bakal kelewatan. Kesempatannya itu lebih senyap, lebih halus. Nggak lagi trending tiap hari di medsos, nggak teriak-teriak minta perhatian kamu. Dia cuma nunggu dengan sabar buat jadi sejarah. Jadi pertanyaannya cuma satu, dan ini buat kamu tanyain ke diri sendiri. Kamu bakal bertindak sekarang pas semuanya masih terasa adem ayem, bahkan mungkin ngebosenin? Atau kamu bakal jadi orang yang suatu saat nanti cuma bisa bilang ke diri sendiri, coba aja dulu gue ambil 0,01 BTC itu pas harganya masih murah, sementara aturan mainnya udah ditulis ulang, dan kamu nggak ada di dalamnya. Pilihannya untuk saat ini masih ada di tangan kamu.